Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke jilid 2. Di jilid 2 ini berisi tentang beberapa poin. Pertama tentang tanda-tanda isim. Nah, pada bab 1 kita akan membagi menjadi 2 pembahasan. Pertama fokusnya di ciri-ciri isim secara umum. Kedua pembahasan tentang munada. Setelah munada masuk ke bab 2. Oke. Nah, kita mulai ya. Kita membaca nyaring, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kita baca bareng-bareng. Rumus utama, bedakan setiap kata antara A isim, B fiil, C huruf. A. Isim adalah kata benda, yaitu kata yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda. B. Fiil adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan pekerjaan. C. Huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafzan bima minal alamati ihriza. Bedakan dulu isim, fiil, dan huruf dengan tanda-tanda isim, fiil, huruf. Kita baca lagi bareng-bareng. Rumus utama, bedakan setiap kata antara A isim, B fiil, C huruf. Isim adalah kata benda, yaitu kata yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap benda. B. Fiil adalah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan pekerjaan. C. Huruf adalah selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafzan bima minal alamati ihriza. Bedakan dulu isim, fi'il, dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Jadi di rumus utama kita di disclaimer untuk membedakan isim, fiil, dan huruf. Paham ya? Isim ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, fiil mempunyai ciri-ciri tersendiri, huruf juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Paham ya? Nah, definisinya sudah dibahas. Kata benda secara sederhana, isim adalah kata benda. Fiil adalah kata kerja. Sedangkan huruf adalah selain kata benda dan kata kerja. Paham ya? Kita lanjut ke mengetahui isim. Baca bareng-bareng. Mengetahui isim dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bisa menerima i'rab jar. Jar karena huruf jar. Jar karena mudhaf ilaih. Jar karena mengikuti kata yang dibaca jar. 2. Tanwin. 3. Setelah kata panggil. Harfun nida. Ya ayyuha, wahai ingatlah. Ya ayyatuha, wahai ingatlah. Kadang tanpa ya. Ya bermakna wahai. 4. Adanya al. 5. Musnad ilaih. Contoh fa'il dan mubtada. Dasarnya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar, tanwin, al, nida, dan musnad ilaih. Contoh fa'il, mubtada. Oke. Kita baca bareng-bareng, ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Mengetahui isim dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bisa menerima i'rab jar. Jar karena huruf jar. Jar karena mudhaf ilaih. Jar karena mengikuti kata yang dibaca jar. 2. Tanwin. 3. Setelah kata panggil, harfun nida,
Ya ayyuha, wahai ingatlah. Ya ayyatuha, wahai ingatlah. Kadang tanpa ya. Ya bermakna wahai. 4. Adanya al. 5. Musnad ilaih. Contoh fa'il dan mubtada. Dasarnya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar tanwin al nida dan musnad ilaih. Contoh fa'il mubtada. Oke. Ciri-ciri isim bisa kita catat sebagai berikut. Pertama, menerima i'rab jar atau secara sederhana jar. Dia ini bisa jar. Baik itu nanti jarnya karena huruf jar, majrurnya karena sebab huruf jar. Yang kedua, karena menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga, mengikuti kata yang dibaca jar. Nah, kemasukan huruf jar atau huruf jar ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Menjadi mudhof ilaih juga sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kan konsepnya gitu ya. Setelah harfu jar, setelahnya ada isim. Setelah mudhof, pasti ada mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu harus berupa isim. Kan gitu ya. Dan ini udah kita bahas di bab 1 kemarin. Silahkan kalau teman-teman sudah lupa membuka kembali tentang harfu jar dan idhofah pada pembahasan sebelumnya. Maka ketika kita menemukan ada suatu kata, suatu kalimah, ada suatu kalimah, dan dia itu kita belum tahu nih secara fisik, secara struktur kita belum tahu, oh ternyata dia adalah isim. Dari mana kita tahu dia didahului oleh huruf jar atau didahului oleh isim sebelumnya, yang dimana isim ini menjadi mudhof ilaih. Maka kata tersebut adalah isim. Paham ya? Tanda-tanda isim ini atau ciri-ciri isim ini dibagi menjadi 2. Ada ciri-ciri yang terlihat secara fisik, ada yang tidak terlihat secara tidak fisik. Yang kita lebih dominan bahas adalah secara fisiknya. Contoh seperti huruf jar, didahului oleh huruf jar menjadi mudhof ilaih. Nah, itu kan sudah sering kita bahas. Nah, itu tanda ciri-ciri fisiknya gitu. Bisa ditangkap ya. Yang kedua, setelah jar, bertanwin. Bertanwin. Ini juga sudah sering kita bahas. Sangat-sangat sering kita bahas. Bahkan kalau ya cukup sekilas saja bahasnya gitu. Tetapi kan kalau di kitab itu nggak ada harokatnya biasanya. Nah, tinggal lihat aja ciri-cirinya. Kalau dia sebelumnya tidak beral, maka dia bertanwin. Kalau dia sebelumnya beral, maka dia tidak bertanwin. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga ciri dari isim adalah setelah harfun nida. Setelah harfu an-nida. Apa itu harfun nida? Harfun nida adalah kata panggil. Jadi kayak di bahasa Indonesia itu kayak bang, sini bang. Nah, bro, sini bro. Nah kata nah itu adalah namanya harfun nida dalam bahasa Arab. Dan dia mempunyai diksi-diksi khusus seperti kata ya ayyuha, ya ayyatuha, ayyuha, ayyatuha. Contoh kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuha itu adalah namanya harfun nida. Nah, itu ya. Nanti pembahasan lebih rincinya akan dibahas nanti. Ciri yang keempat dari isim yaitu dia beral. Beral. Apa kayak contoh kitabun menjadi al-kitabu. Madrasatun menjadi al-madrasatu. Ketika kita melihat suatu kalimah dia itu beral, maka dia adalah isim. Ini adalah ciri fisik dari isim. Nah, gitulah. Penyebutan tentang al. Jadi di teman-teman mungkin lebih familiar dengan menyebut alif wal lam. Al-alif wal lam. Itu lebih familiar untuk pemula. Tetapi ternyata penyebutan alif lam itu ada nama lainnya. Apa? Biasa juga disebut dengan al. Jadi nanti kalau kadang-kadang
saya menyebut al-alif wal lam atau kita menyebut al, itu maknanya sama. Paham ya? Selanjutnya ciri isim yang selanjutnya adalah musnad ilaih. Musnad ilaih. Nah, musnad ilaih ini adalah ciri fisik juga, tetapi sudah sering kita bahas. Contohnya fa'il dan mubtada. Nah, untuk musnad ilaih kita nggak terlalu bahas terlalu dalam ya. Cukup kita fokus pembahasannya. Jadi di bab ini kita lebih banyak fokus pembahasan tentang ciri isim harfu jar, tanwin, setelah harfu nida, dan juga beral. Di situ aja kita lebih fokus. Untuk yang fa'il dan mubtada, ya tinggal kita mengi'rab sajalah. Kan sering ya saya memberikan i'rab tentang fa'il dan juga mubtada. Nah, itulah namanya musnad ilaih. Nama lain dari fa'il dan mubtada adalah musnad ilaih. Catat ya. Nama lain dari fa'il dan mubtada adalah musnad ilaih. Fa'il nama lainnya musnad ilaih. Mubtada nama lainnya musnad ilaih. Ketika kita menemukan ciri-ciri ini dalam struktur jumlah, maka ketika kita ditanya misalnya nih di tes baca kitab, kata mana ya contoh? Kata Muhammadun, kata Alkitab itu isim fil atau huruf? Isim. Apa cirinya? Beral. Kata kitabun itu isim fil atau huruf? Isim. Apa cirinya? Bertanwin. Nah, gitu. Kata bil kitabu, bil kitaba. Itu bil kitabi. Dia ini isim fil atau huruf? Kata bi adalah huruf, kata al-kitabi adalah isim. Apa cirinya? Pertama, dia ini didahului oleh huruf jar. Kedua, dia beral. Nah, jadi dalam kata bil kitabi itu dua ciri isim. Pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua dia beral. Paham ya? Gitu cara menganalisisnya nanti. Oke? Kita lanjutkan membaca teksnya. Baca bareng-bareng. Ciri-ciri 1, 2, 3. Ciri-ciri fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim di atas. Mengetahui huruf cukup dengan menghafalkan kata-kata yang diterangkan sebagai huruf. I'rab jar khusus masuk pada isim. I'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Dasarnya wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar masuk isim secara khusus. I'rab jazm masuk fi'il dengan khusus. Isim yang terletak setelah huruf nida, domirnya berubah menjadi mukhatab, huwa menjadi anta, dan seterusnya. Kecuali silahnya mausul, tetap berdomir ghaib. Contoh, ya ayyuhalladzina, alladzina berdomir hum menjadi antum. Nah, untuk poin yang ini kita tidak terlalu banyak menyentuh gitu. Kita fokusnya di sini saja. Ciri-ciri fiil, isim fiil, ciri-ciri isim, kemudian i'rab jar khusus masuk pada isim, i'rab jazm khusus masuk pada fiil. Untuk pembahasan yang di bawah ini lebih rincinya lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi insya Allah kita akan menyinggung dikit-dikit kok. Oke? Kita baca lagi bareng-barang. 1, 2, 3. Ciri-ciri fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim di atas. Mengetahui huruf cukup dengan menghafalkan kata-kata yang diterangkan sebagai huruf. I'rab jar khusus masuk pada isim. I'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Dasarnya wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar masuk isim secara khusus. I'rab jazm masuk fi'il dengan khusus. Isim yang terletak setelah huruf nida, dhamirnya berubah menjadi mukhatab, huwa menjadi anta, dan seterusnya. Kecuali silahnya mausul, tetap berdhamir ghaib. Contoh, ya ayyuhalladzina, alladzina berdhamir hum menjadi antum.